Saat udara segar berhembus menyejukkan Lazuardi, Majnun berjalan di dekat pohon palem. Ia telah meninggalkan pekuburan, kembali berkelana di antara bebatuan dan dataran kering, tidak peduli pada penghuni hutan yang ganas berkeliaran di setiap sudut mencari darah. Majnun tidak takut sama sekali oleh gangguan baik di udara maupun di tanah. Dari gua maupun lembah ia tetap berjalan membawa penderitaan. Ia seperti tak tersentuh oleh bahaya. Harimau, serigala dan singa berada di sekelilingnya, tetapi aneh mereka tidak menyakiti Majnun, bahkan menganggapnya sebagai raja. Serigala dan hyena duduk di dekat kaki Majnun. Singa dan anak rusa terlihat akrab. Burung pipit dan elang berputar-putar di langit, menaungi tempat peristirahatannya dengan sayap mereka yang lebar. Seperti Nabi Sulaiman saat menguasai kerajaan yang luas, bantalnya adalah bulu-bulu tengkuk singa. Macan tutul yang cerdik terhampar seperti permadani di atas pembaringannya. Sementara lin-lin dan serigala bercanda. Sementara hyena dan serigala bercanda, bergulingan di atas rumput dan berkumpul dengan tenang. Semua menunjukkan kepatuhan seperti berada dalam kesenangan. Saat duduk di sebuah lembah, Majnun melihat seekor burung merpati. Lalu ia berbicara pada merpati itu, "Wahai merpati, kemarilah, aku amat rindu untuk mendengar suaramu. Engkau selalu bahagia dan mataku tidak pernah melihatmu menangis. Semua yang engkau miliki mengingatkanku pada Laila yang nun jauh di sana. Dan suaramu menggetarkan hatiku yang telah mati, seperti suara Laila yang membuatku tidak bisa memejamkan mata. Seandainya Laila ada di sini, atau seandainya aku bisa terbang seperti dirimu, tentu tak akan kubiarkan dia sendiri. Aku bersedia menjadi tongkatnya, menjadi alas kaki, atau apapun yang bisa menghindarkan dirinya dari bahaya. Wahai merpati, engkau mempermainkan hati orang yang dimabuk cinta. Aku tidak bisa tidur sedang engkau lelap dan pulas. Jiwaku telah terkikis oleh cinta sehingga menjadi lemah lunglai. Sedang aku melihatmu tidak berubah. Kepada siapakah engkau merindu dengan penuh harap? Laila, benarkah engkau mencintaiku setulus jiwa? Mengapa engkau menghilang? Dunia sungguh tidak adil. Mereka mencampakkanku dalam kesendirian, sedang engkau berada dalam kehangatan keluarga. Demi Allah, sungguh tiadalah aku iri atau benci padamu. Aku hanya cemas dan sedih. Dulu aku masih menaruh harapan dapat memilikimu. Namun Laila, janganlah engkau lupa keadaan kalbuku meski engkau kini telah menikah. Aku duduk termenung dan sedih karena mengingatmu. Ku keluhkan pada burung-burung, adakah di antara mereka yang ingin meminjamkan sayapnya agar aku dapat terbang menjumpai engkau yang ku sayang? Atau siapakah yang sudi mengirimkan suratku padamu? Kepada Allah aku mengeluh atas kerinduan dan kesengsaraan. Api kerinduanku terus menyala tanpa akhir. Engkau tahu betapa setia aku menunggumu, walau sampai ajal merenggutku dari dirimu. Kemudian Majnun melihat seekor anak rusa yang bergerak gesit di antara padang rumput. Kecantikannya yang lembut, gemulai dan manis bercahaya dengan
keliaran yang polos menarik perhatian Majnun. Ia belai anak rusa itu dan dicium matanya yang hitam. Wajah dan mata anak rusa itu mengingatkannya pada Laila. Tangan Majnun mencabut rumput dan diberikan pada anak rusa. Siang dan malam mereka terus bersama. Di dunia ramai tidak mungkin dijumpai pemandangan seperti itu. Binatang buas bisa bersikap baik seperti manusia. Mereka bebas bermain, bernyanyi dan bergembira. Keakraban Majnun dengan binatang liar dan buas itu mirip seperti kisah zaman kuno, kisah tentang persahabatan antara manusia dan binatang. Alkisah ada seorang raja seorang raja Lalim yang sudah tua. Sang raja membangun sebuah gua di dalam istana untuk menghukum semua orang yang dianggap tidak setia. Segala binatang buas ditempatkan di sana. Siapa saja yang membuat sang raja murka, tiada lain hukuman yang akan ditimpakan kecuali memasukkan orang itu ke dalam gua. Tersebutlah seorang pegawai yang bijaksana, adil, dan cerdas. Ia telah lama mengabdi pada keluarga kerajaan. Walau selalu setia mengabdi tanpa kenal lelah, toh ia selalu was-was, khawatir kejadian buruk akan menimpa. Dengan kecerdasan yang mengagumkan, ia berpikir bagaimana mempertahankan hidupnya dari tindakan raja yang sewenang-wenang. Akhirnya ia menemukan jawaban saat malam ketika orang sudah terbuai mimpi. Sang pegawai pergi ke gua dengan membawa makanan kesukaan binatang-binatang liar. Perbuatan itu ia lakukan dengan hati-hati agar tidak ada seorang pun dalam istana yang mengetahuinya. Setiap malam pekerjaan itu dia lakukan hingga menjadi kebiasaan, dan binatang-binatang di dalam gua itu selalu menunggu kedatangan si pegawai. Mereka merasa senang jika sang pegawai datang. Mereka pun enggan untuk menyakiti tubuh orang yang dermawan itu. Kemudian suatu saat raja sedang mengincar kematiannya. Dengan berbagai cara raja mencari kesalahan pegawai itu, dan kemudian ia dihukum dalam penjara bersama anjing-anjing yang kelaparan. Pagi berikutnya, tanpa merasa bersalah atas tindakan yang sewenang-wenang, raja mengirim utusan untuk melihat ke dalam gua. Sang raja berpikir pegawai itu pastilah telah dimakan anjing yang kelaparan. Namun betapa takjub utusan raja kala menemui pegawai kerajaan yang bijak itu masih hidup. Segar bugar sang utusan pergi menghadap raja untuk melaporkan apa yang ia lihat. Wahai paduka raja, kebajikannya telah teruji. Dia seperti malaikat yang diberkati dan Allah melindungi hidupnya dari bahaya. Ia tidak disentuh oleh binatang-binatang. Meskipun diikat kuat, aku melihat ia bersama anjing-anjing yang menggonggong jinak di sekelilingnya. Raja merasa heran atas kejadian yang ajaib ini. Ia ingin melihat sendiri keanehan itu. Di dalam gua ia melihat sang pegawai yang tidak bersalah itu terikat kuat dalam keadaan sehat dan aman. Lalu raja bertanya, mantra apa yang engkau rapalkan hingga bisa selamat dari cengkeraman binatang buas itu? Aku tidak mempunyai mantra untuk diucapkan. Aku hanya memberi makan anjing-anjing itu tiap hari. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, mereka membalas dengan menyelamatkan aku dari musuh-musuh yang kejam. Sementara aku telah mengabdi padamu selama bertahun-tahun, dan sebagai ganjarannya engkau mengirimku kemari. Anjing saja punya perasaan, sedang engkau sama sekali tidak punya perasaan. Seekor anjing akan berterima kasih kalau diberi tulang, namun engkau dengan tangan penuh darah sama sekali tidak pernah berterima kasih. Raja merasa malu dan menyadari kekejamannya dan berjanji akan mengubah perilaku buruknya.